Convergency Media Studi Kasus Remo Tivialet Gagar Rianto. Wait a minute. Who are you? Nah, halo semuanya. Sebelum kita lanjut ke materi konvergensi media, nggak lengkap kalau misal kita udah lihat videonya tapi nggak kenal siapa sih yang buat video ini atau siapa sih yang ngerangkai kalimat-kalimat yang ada di video ini. Nah, jadi aku mau kenalan dulu. Nama aku Talitha Aurelia Awanda dari NIM 0506012215. Nah, di sini aku adalah salah satu mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Media Universitas Ciputra Surabaya. Mungkin aku mau cerita dikit tentang pengalaman aku kuliah tamu di minggu lalu yang dibawakan oleh Mas Geger. Sebenarnya dari kuliah minggu lalu itu aku sudah mendapatkan banyak insight dari konvergensi media, terlebih kemarin sempat dikulik juga masalah strategi dari Remote TV yang ada di Instagram gitu. Nah, aku udah mention nih Remote TV. Apa sih Remote TV itu? Jadi Remote TV itu bukan remote yang dipakai buat TV ya. Jadi Remote TV adalah suatu laman yang dimana Mas Geger tuh adalah salah satu orang di balik Remote TV itu. Penasaran kan lanjutannya gimana? Yuk tonton sampai habis. Thank you. Convergency Media Studi Kasus Remo Tivialet Gagar Rianto. Nah, jadi apa sih konvergensi itu? Kita bahas itu dulu ya. Jadi dalam studi media itu dapat didefinisikan berbagai bentuk media, teknologi, dan platform komunikasi yang menyoroti sifat media yang berbeda, seperti televisi, radio cetak, dan lain-lain. Jadi sebenarnya konvergensi bukan suatu hal yang baru. Dari zaman dahulu pun sebenarnya sudah ada tuh konvergensi. Tapi di zaman sekarang konvergensinya lebih cepat. Jadi perpindahannya terlalu cepat untuk diikuti kalau misal orangnya itu nggak ada rasa ingin up to date. Nah oke, jadi sekarang aku mau kasih contoh biar nggak bingung. Jadi nih, misal dulu media hanya berfokus pada media cetak sebagai bahan komunikasi. Tapi karena sekarang audiensnya sudah berbeda, culture-nya, gaya hidupnya, dan lain-lain, jadi harus fokus ke video dan situs. Jadi mau gak mau sekarang orang-orang harus membuat konten yang menarik agar mendorong interaktivitas yang lebih besar dengan para penonton dan juga daya tariknya biar lebih tinggi juga. Nah oke, sekarang ada yang bisa tebak gak itu apa? Bukan Remote TV ya. Jadi sebenarnya itu adalah suatu platform media yang dinamakan Remote TV. Nah, jadi Remote TV sendiri adalah organisasi kajian media dan komunikasi nirlaba yang didirikan pada tahun 2010. Dan ia besar sebagai LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Jadi bukan organisasi media ya. Ia juga besar pekerjaan sebagai non-profit dari donasi, riset, dan funding. Jadi memang sumber-sumber pendanaan dan orientasinya itu bukan untuk bisnis. Jadi memang dia itu memfokuskan seperti pendidikan, terus juga untuk komunikasi dan informasi. Dan ia juga berdiri dari tahun 2010 dan juga sudah mempunyai pencapaian besar yaitu Tarsif Award 2014 dari Aliansi Jurnalis Independen. Nah, jadi Remote TV sendiri pernah mengkaji suatu iklan yang sudah beredar di masyarakat, yaitu iklan susu kental manis. Ayo, siapa di sini yang masih percaya kalau misal SKM itu adalah susu? Yuk kita cek videonya sebentar. Enak dan manis. Dua hal inilah yang membuat kita, terutama anak-anak, lebih menyukai susu kental manis ketimbang produk susu lainnya. Bagaimana tidak? Susu kental manis adalah perpaduan yang sempurna. Selain enak dan manis, ia juga menawarkan berbagai nutrisi karena dibuat dengan susu segar. Indomie kental manis dibuat dengan susu segar. oleh karena itu, susu kental manis tak hanya dikonsumsi sebagai susu seduh, melainkan juga jadi tambahan dalam berbagai resep makanan. Nah, Remote TV juga selain udah nge-upload tuh ya video SKM viral tadi, Remote TV juga aktif dalam laman Instagram yang telah mempunyai beribu-ribu puluhan followers. Nah, jadi di situ juga digambarkan gitu ya. Jadi kalau misal bikin feeds yang bagus tuh gimana caranya bisa menarik perhatian audiens dan lain-lain, mulai dari desain dan juga pembawaan video yang diberikan. Nah, kali ini aku udah siapin nih contoh satu video yang menarik dari Remote TV. Yuk kita lihat. Minta sosial media untuk tanggung jawab soal kasus KBGO. Emang bisa ya?
Tahu nggak kalau di tahun 2018 ada perempuan umur 14 tahun asal Irlandia yang berhasil dapat uang kompensasi dari Facebook setelah foto telanjangnya tersebar. Awalnya foto itu Remo TV jauh lebih terkenal dengan videonya karena lebih susah mengakses informasi yang ada di website. Jadi Remo TV juga tidak ketinggalan untuk mengunggah informasi mereka di laman sosial media seperti Instagram, Twitter atau yang Threads sekarang, dan juga tetap ada di laman website. Jadi format orang yang menyukai feeds Instagram itu sebenarnya dari desain-desain yang menarik. Sudah dilihat tadi ya bareng-bareng kalau misal colorful banget feeds dari si Remo TV. Lalu konten-konten yang diberikan juga ada konten gimmick ya. Jadi bagaimana itu bisa meningkatkan viewers dan orang-orang juga semakin tertarik dan penasaran untuk konten tersebut. Nah, jadi concern mereka ini selain audiens aja, mereka tuh juga udah punya klasifikasi tertentu, seperti anak muda yang berumur 17 hingga 35 tahun, akademika, dan juga mahasiswa yang tertarik di dunia komunikasi. Selain audiens tadi, karena mereka yang tadi sudah aku mention di awal, LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat, ada juga beberapa target lainnya, yaitu pemangku kepentingan seperti kelompok marginal, masyarakat sipil, media, dan pers. Oke, jadi LC4MP sendiri bisa kita kaitkan dengan materi konvergensi media karena menunjukkan bahwa kemampuan seseorang untuk memproses informasi itu terbatas dan dengan orang hanya memiliki akses terbatas pada waktu tertentu. Jadi hanya beberapa orang seperti remaja yang dapat memahami konsep dari konvergensi media ini daripada orang tua atau orang lanjut usia. Jadi memang ada waktu terbatas dan usia tertentu yang memang gampang untuk memahami konvergensi media dari Remo TV tersebut. Itu dia video dari aku. Terima kasih dan sampai jumpa.